Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan membahas tentang produktivitas kerja. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik. Pengertian lain, produktivitas adalah sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan dengan tenaga kerja yang dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam-jam kerja orang. Produktivitas juga diartikan sebagai A. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. B. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu satuan unit umum. Pengertian mengenai produktivitas yang dapat kita kelompokkan menjadi 3. Pertama, rumusan tradisional. Bagi keseluruhan, produktivitas tidak lain ialah rasio daripada apa yang dihasilkan output terhadap keseluruhan peralatan produksi yang dipergunakan input. Yang kedua, produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari 3 faktor esensial, yakni investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset, manajemen, dan tenaga kerja. Produktivitas dapat dikatakan meningkat. Pertama, jumlah produksi atau keluaran meningkat dengan jumlah masuk atau sumber daya yang sama. Kedua, jumlah produksi atau keluaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya lebih kecil. Yang ketiga, produksi atau keluaran meningkat diperoleh dengan menambahkan sumber daya yang relatif kecil. Mengapa mengukur produktivitas? Digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Manfaat lain yang diperoleh dari pengukuran produktivitas mungkin terlihat pada penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam menentukan target atau sasaran. Tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen secara periodik terhadap masalah-masalah yang saling berkaitan. Pengukuran produktivitas dibedakan dalam 3 jenis. Pertama, perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta di tingkatannya. Kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit perorangan tugas, seksi, proses dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif. Yang ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Dan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. Produktivitas total adalah perbandingan antara total keluaran atau output dengan total masukan atau input per satuan waktu. Produktivitas parsial adalah perbandingan dari keluaran dengan satu jenis masukan atau input per satuan waktu, seperti upah tenaga kerja, kapital, bahan, energi, beban kerja. Peningkatan produktivitas terutama berkaitan dengan 3 jenis sumber. Pertama, modal, perlengkapan material, energi, tanah, dan bangunan. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, manajemen dan organisasi. Angkatan kerja, struktur waktu kerja, peningkatan efektivitas dari waktu kerja. Syarat bagi produktivitas perorangan yang tinggi. Yang pertama, sedikitnya meliputi tingkatan pendidikan dan keahlian, jenis teknologi dan hasil produksi, kondisi kerja, kesehatan, kemampuan fisik dan mental.
Kelompok kedua mencangkup sikap terhadap tugas, teman, sejawat, dan pengawas, keanekaragaman tugas, sistem insentif, yaitu sistem upah dan bonus, kepuasan kerja, keamanan kerja, kepastian pekerjaan, perspektif dari ambisi dan promosi. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja: penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditetapkan, sifat dan ruang lingkup pekerjaan itu sendiri, pekerjaan yang menarik dan memberi harapan, adanya peningkatan kemajuan, adanya tanggung jawab, adanya administrasi dan manajemen serta kebijaksanaan pemerintah, hubungan antara perorangan, kondisi kerja, gaji, status, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Usaha-usaha peningkatan motivasi kerja. Pertama, internal perusahaan. Kedua, kedisiplinan. Ketiga, etos kerja. Keempat, keterampilan. Dan yang kelima, pendidikan. Itulah usaha-usaha peningkatan motivasi. Produktivitas. Konsep produktivitas: A. Internal atau karyawan. Sisi psikologis, produktivitas menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran, output dari suatu proses, berbagai macam komponen kejiwaan yang melatar belakanginya. Menurut Kotlev-Lewin, produktivitas merupakan fungsi dari kepribadian dan lingkungan. P sama dengan F kalikan K dan L. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, pekerjaan yang menarik. Yang kedua, upah yang baik, adil, dan layak. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. Yang keempat, penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan. Yang kelima, lingkungan atau suasana kerja yang baik. Yang keenam, promosi dan perkembangan karyawan sejalan dengan perusahaan. Dan yang ketujuh, merasa terlibat dalam kegiatan organisasi. Yang delapan, pengertian dan simpati atas persoalan pribadi. Yang kesembilan, kesetiaan atau kejujuran pimpinan pada karyawan. Yang 10, disiplin kerja yang kerja. Teknik modifikasi perilaku pada lingkungan kerja agar produktivitas meningkat. Pertama, yaitu tekniknya pengukuran atas setiap keluaran, output yang menghasilkan keuntungan ekonomis tinggi. Penyediaan dasar pengukuran prestasi, informasi bidang-bidang yang memiliki imbalan ekonomis tinggi untuk perbaikan prestasi. Yang kedua, tekniknya pengadaan sistem umpan balik, informasi yang efektif sehingga manajemen dan karyawan mengetahui secara pasti apa yang akan sedang dikerjakan. Yang ketiga, tekniknya pemberian peneguhan positif, yaitu positive reinforcement. Bila terjadi perbaikan prestasi karyawan, pemberian imbalan atas prestasi dan hukuman sedapatnya dihindari. Mana yang lebih efisiensi membentuk perilaku karyawan dengan cara memberikan imbalan atas prestasi yang dicapainya, tanpa harus peduli betapa kecilnya prestasi tersebut ketimbang mengusahakan perubahan perilaku dengan memberikan hukuman. Agar produktivitas meningkat perlu mempelajari perilaku manusia terlebih dahulu. Perilaku adalah kegiatan atau tindakan manusia yang dapat diamati. Sikap ini dibagi dua. Pertama, pencerminan dorong yang datang dari dalam diri seseorang. Yang kedua, rangsangan terhadap stimulus, rangsangan yang ada. Bila sikap tersebut disalurkan keluar, terjadilah perilaku. Sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku. Flexible time, suatu sistem kerja yang memungkinkan para karyawan bekerja pada saat yang mereka inginkan, sehingga produktivitas kerja meningkat. Keuntungan, semangat kerja meningkat, produktivitas naik. Lembur dan kebiasaan bolos berkurang, kerjasama lebih baik. Dapat mengatur waktu antara pekerjaan dan kepentingan pribadi. Dan di sini mempunyai kelemahan dalam flex time. Kelemahannya adalah memerlukan pengawasan yang ketat. Sekian, terima kasih.